Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 6 butir kuning telur, ada 6 butir putih telur, lalu ada 120 gram minyak. Di sini boleh pakai minyak merek apa saja ya. 200 gram gula pasir, 180 gram susu cair, 1 sendok teh baking powder double acting, 30 gram coklat bubuk, 1 sendok teh vanila cair, 220 gram tepung terigu protein rendah. Nah, di sini ada 1 sendok teh jeruk nipis, boleh diganti dengan lemon. Ini kita kocok dulu, kita aduk kuning telurnya sambil dimasukkan sedikit gula pasir. Nanti untuk sisa gula pasirnya kita kocok bersama dengan putih telur. Nah, ini kita kocok dulu sampai gulanya larut. Lalu kita masukkan minyaknya sambil terus diaduk supaya si minyak dan telurnya bisa tercampur dengan rata, menyatu gitu ya, tidak terpisah. Nah, kita aduk. Nah, adonannya seperti ini. Lalu kita masukkan susu cairnya. Nah, ini ya, terus diaduk sambil terus dimasukkan si susu cairnya. Oke, setelah itu kita masukkan vanila pastanya. Boleh juga teman-teman pakai vanila ekstrak atau vanila yang lainnya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah itu kita masukkan baking powdernya. Lalu kita ayak juga coklat bubuk. Karena kalau coklat bubuk tidak diayak, biasanya si coklat bubuk itu ada menggerindil gitu ya, menggumpal-gumpal gitu. Jadi memang wajib diayak ya, supaya nanti hasil cake-nya benar-benar lembut dan empuk gitu ya. Oke, ini coklat bubuknya sudah masuk. Kita aduk sampai si coklat bubuknya tercampur dengan rata. Lalu kita ayak juga tepung terigunya. Boleh secara bertahap ya diayaknya. Ini aku pakai merek kunci biru ya, protein rendah yang aku pakai ya. Setelah tepung terigunya diayak semua, nah ini kita aduk secara perlahan sampai si terigunya tercampur dengan rata dengan adonan kuning telur ini ya. Nah, ini saya pakai whisk dulu supaya mudah untuk mencampurnya. Setelah adonan kuning telur tercampur rata, kita mixer adonan putih telur ya. Nah, ini saya mixernya agak miringin seperti ini supaya terlihat oleh kamera. Nah, ini kita mixer dulu sampai dia berbusa. Sampai si putih telurnya ini berbusa, lalu kita masukkan jeruk nipis. Kita mixer lagi. Nah, sudah terlihat ya, dia berbusa dan naik. Lalu kita masukkan garamnya. Kita kocok lagi. Setelah itu kita masukkan gula pasirnya secara bertahap. Jangan sekaligus ya teman-teman, secara bertahap. Kasih jeda kira-kira 60 detik atau 1 menit supaya apa? Supaya si adonan putih telur ini bisa naik ke atas gitu ya. Kalau teman-teman tuang semuanya, biasanya si adonan putih telurnya ini kurang naik ke atas. Dan untuk yang terakhir kita masukkan dan kita mixer sampai dia soft peak ya. Jangan hard peak, karena kalau hard peak biasanya akan susah dicampur ke adonan kuning telur tadi dan bisa jadi si cake-nya jadi kering. Nah, ini kita ratakan sambil diputer. Cukup terlihat jelas kan ya videonya. Ini udah selesai. Tuh masih terlihat lembut dan jambul khatulistiwa. Jambul khatulistiwanya melengkung. Ini kita ini dulu ya, sebentar lagi kocoknya. Oke. Nah, seperti ini tuh lihat masih lembut ya, enggak hard peak ya, tapi masih soft. Nah, ini kita pancing dulu. Kita masukkan si adonan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur tadi ya yang sudah dicampur dengan coklat bubuk. Kita aduk dulu. Nih aku pakai whisk dulu supaya lebih gampang. Aduknya perlahan saja, karena kalau kita aduk kuat-kuat nanti si adonannya akan encer, karena adonan putih telur ini rawan encer jika kita mengaduknya secara cepat gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan perlahan, yang penting dia tercampur rata supaya si adonannya masih kental seperti ini nih ya teman-teman. Jangan terlalu kuat untuk ngaduknya. Nah, ini setelah tercampur rata baru kita masukkan ke adonan putih telurnya ya yang sisa tadi. Sama, setelah itu kita aduk lagi, aduk balik secara perlahan. Jangan sampai si adonannya menjadi encer, karena kalau untuk jenis cake ini kuncinya juga di adonan ya. Benar-benar adonannya harus kental.
Nah, ini sudah mau tercampur rata, tuh masih kental ya adonannya. Kita ganti dengan spatula, pastikan bahwa semua adonan sudah tercampur dengan rata gitu ya. Jangan sampai ada yang masih menggumpal atau masih ada adonan yang belum tercampur dengan rata. Kita aduk balik seperti ini. Nah, sudah cukup ya. Jangan terlalu lama juga. Lalu setelah ini kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Nah, ingat ya, loyangnya jangan dioles ya teman-teman. Untuk jenis cake ini loyang itu tidak boleh dioles dengan apapun. Nah, tuang semuanya ke dalam loyang supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kita lakukan seperti ini ya. Nah, jangan terlalu renggang biar udaranya bisa keluar. Lalu setelah itu kita hentakan dulu loyangnya seperti ini supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya. Nah, jangan lupa panaskan oven. Setelah ovennya panas, kita panggang cake-nya di suhu 170 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 10 menit sampai permukaan cake-nya set gitu ya, sampai si atasnya itu sudah bisa dikerat seperti itu. Jangan lupa ya, dipanaskan dulu ovennya sebelum kita masukkan cake-nya. Nah, ini kita kerat seperti ini. Nah, ini contohnya kurang set ya. Jadi kalau kurang set susah untuk dikeratnya. Jadi tunggu set dulu baru teman-teman boleh kerat seperti ini. Kalau atasnya set, permukaan cake-nya ini set, akan mudah dikeratnya dan nanti hasil cake-nya cantik. Nah, kalau seperti ini nanti hasil cake-nya kurang cantik ya, tapi tetap tidak merubah rasa. Nah, setelah selesai dikerat seperti ini, kita masukkan lagi, turunkan suhunya di 150 derajat Celcius, pakai api bawah saja saya, dan panggang hingga matang kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit. Nah, ini cake-nya sudah matang, kita keluarkan dari ovennya, lalu kita balik loyangnya seperti ini ya. Tunggu dingin, dan kita sisir pinggiran loyangnya seperti ini pakai pisau dan kita keluarkan cake-nya. Lalu kita sisir lagi di bagian bawahnya seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong cake-nya. Tuh, ini dia lembut banget, moist. Jadi lembab gitu ya si cake-nya, bener-bener apa namanya, enak lah pokoknya. Coklatnya juga enak, saya sih suka. Kalau menurut saya sih ini enak. Coba kita coba icip ya. Coba kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, ketika ditekan juga dia akan kembali ke semula gitu. Bener-bener lembut, enak, berasa coklatnya. Teman-teman boleh dicoba ya di rumah. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke resep chiffon selanjutnya. Yuk kita simak videonya sampai habis. Bahan-bahannya, di sini ada 90 gram gula pasir, ada pasta pandan secukupnya ya, silahkan disesuaikan dengan selera. Lalu ada 6 butir kuning telur, saya pakai 7 butir karena kecil-kecil, dan ada 50 gram minyak goreng atau minyak makan. Nah, ini 6 butir putih telur. Lalu ada jeruk nipis, garam, dan baking powder. Ini baking powder. Lalu ada 65 ml santan instan. Betul ya, mililiter ya. Dan saya salah nyebut lagi. 140 gram tepung terigu protein rendah. Nah, ini kita aduk dulu, kita kocok dulu si kuning telurnya. Lalu kita masukkan sekitar 20 gram gula pasir. Nah, sisa gula pasirnya nanti kita kocok atau mix bersama dengan putih telur ya. Nah, ini kita kocok sampai si gula pasirnya larut. Lalu kita tambahkan santan instannya sambil terus diaduk. Setelah itu kita masukkan minyak makan atau minyak goreng. Untuk mereknya bebas ya, yang penting si minyaknya bisa untuk bake gitu ya, untuk dimasak gitu. Nah, ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan secukupnya pasta pandan. Kita aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Setelah itu kita saring tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah. Mereknya boleh bebas ya, ada kunci biru, ada Hana dan lain-lain. Ini kita saring sambil sesekali boleh diaduk sampai tercampur rata. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, belum dukung channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan resep-resep yang lainnya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan kalau suka silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Jangan lupa di komen. Nah, ini terus kita aduk sampai tercampur rata.
Jangan lupa si baking powdernya dimasukkan dan kita aduk lagi. Aduk terus ya sampai tercampur rata. Setelah itu kita kocok dulu putih telurnya. Nah ini putih telurnya kita kocok dulu sampai dia berbusa. Nah ya ini sampai berbusa, baru kita masukkan garamnya. Tunggu sebentar lalu kita masukkan si jeruk nipisnya. Boleh diganti juga dengan jeruk lemon ya, atau cream of tartar kalau ada. Kalau nggak ada jeruk nipis saja boleh ya. Nah ini goyang-goyang mixernya karena dipegangin. Lalu kita masukkan gula pasirnya. Nah ini untuk memasukkan gula pasirnya supaya si foamnya putih telur itu mengangkat, kita jangan semua ya, tapi masukkan secara bertahap. Kasih jeda sekitar 1 menit gitu. Kalau dimasukkan semua biasanya si putih telurnya itu kurang naik gitu ya. Jadi lakukanlah masukin gula pasirnya secara bertahap. Nah ini kita kocok sampai soft peak ya. Kira-kira seperti ini sudah selesai. Kita matikan mixernya. Nah ini enggak hard ya, kalau hard peak itu akan susah dicampur ke adonannya. Nah setelah itu kita masukkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Nah ini kita pancing dulu ya, supaya nanti pas pencampuran semua adonan ini bisa tercampur dengan rata dan dengan mudah ya gitu ya. Nah, ini kita aduk perlahan. Saya pakai whisk dulu ya, baru nanti kita pakai spatula. Nah ini aduk terus perlahan-lahan saja. Kenapa harus perlahan-lahan? Karena si adonan putih telur ini rawan untuk encer ketika kita kuat-kuat mengaduknya. Makanya harus perlahan ya. Kalau chiffon ini adonannya encer, kemungkinannya akan gagal gitu ya. Jadi upayakan si adonan itu tetap kental gitu ya. Nah ini sudah tercampur rata, adonannya kental ya. Baru kita masukkan si adonan kuning telur ini ke dalam adonan putih telur. Lakukan hal yang sama untuk mengaduknya, perlahan saja, tidak boleh pakai tenaga yang kuat ya. Nah setelah tercampur rata, kita ganti pakai spatula supaya memastikan aja si adonannya sudah tercampur semua apa belum. Perlahan juga kita aduk balik gitu ya, nggak boleh pakai tenaga yang kuat, pakai perasaan aja ngaduknya ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan ke dalam loyang chiffon. Ini loyangnya aku pakai ukuran 22 ya, tanpa dioles apapun. Karena banyak yang nanya kok loyangnya nggak dioles. Untuk chiffon memang tidak dioles ya bun. Kalau yang dioles seperti kayak marmer cake dan lain-lain. Untuk jenis cake ini memang loyangnya tidak boleh dioles. Kita tuang semuanya. Nah lalu kita putar-putar seperti ini menggunakan garpu atau sumpit supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya, meminimalisir udara yang ada di dalam cake-nya. Kita rapihkan. Setelah itu lalu kita hentak-hentakan ya. Nah, panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Setelah ovennya panas, kita panggang cake-nya selama 10 menit hingga atasnya set, pakai api atas bawah di suhu 170 derajat Celcius ya. Karena ini atasnya kan kita mau kerat gitu biar terbentuk seperti bunga. Nah ini kira-kira udah 10 menit, kita keluarkan. Nah ini atasnya sudah set ya seperti ini. Jadi kalau sudah set dia ketika dikerat seperti ini akan mudah. Tapi kalau belum set atasnya ketika dikerat seperti ini dia akan hancur atau nempel gitu si cake-nya di pisaunya gitu, nggak rapih nanti ngeratnya ya. Motong-motong ngerat ya, ini namanya bukan motong ya. Nah kalau aku dikeratnya seperti ini saja, pelan-pelan juga, jangan terlalu kencang karena ini kan cake-nya belum matang gitu ya, baru set atasnya saja. Nah setelah dikerat seperti ini kita masukkan lagi ke dalam loyang. Kita panggang hingga matang. Silahkan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Tapi ini suhunya diturunkan. Tadi kan pakai suhu 170 derajat. Nah sekarang aku pakai suhu 150 derajat Celcius. Aku panggang selama 40-50 menit. Pakai api bawah saja. Silahkan disesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau atasnya belum mateng, silahkan pakai api atas bawah gitu ya. Pokoknya disesuaikan dengan ovennya masing-masing. Karena biasanya beda oven, beda karakter. Nah ini baru sekitar 20 menit ya sama yang tadi aku panggang. Nah ini 30 menit sudah seperti ini, sudah mulai mereka dan sudah kelihatan motif bunga atasnya cantik ya bun. Nah ini sudah matang, kita angkat, kita keluarkan dari oven, lalu kita balikan si loyangnya gitu ya. Jangan dikeluarkan dulu, kita balikan dulu seperti ini. Tunggu hingga si cake-nya dingin. Ini sudah dingin, yuk kita keluarkan dari loyangnya. Nah, aku pakai pisau kayak gini aja ya aku keluarkannya. Jadi kayak disisir gitu kan pinggirannya. Kayak begini, lakukan seperti di video ya. Nah, kita keluarkan sampai benar-benar si cake ini keluar. Harus benar-benar sabar ya memang bikin jenis cake ini supaya tidak gompel atau tidak patah karena kan dia lembut juga gitu ya. Nah, tengahnya jangan lupa karena tengahnya juga pasti nempel.
Ingat ya, loyangnya jangan dioles apapun. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah bisa terlepas dengan baik dari loyangnya. Nah, lihat nih belakangnya seperti ini, cantik ya. Ini lembut banget cake-nya, kayak kapas gitu. Ketika ditekan dia akan membal ke bentuk semula gitu ya. Oke, kita coba potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong, atasnya motifnya jadi gitu ya. Karena tadi pas ngeratnya si atasnya sudah set. Nah, ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat. Empuk banget ini, bener-bener kayak kapas. Ini enak karena perpaduan yang pas, manisnya juga pas. Tuh lihat, ketika ditekan dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Oke teman-teman, kita lanjut ke resep chiffon selanjutnya ya. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 6 kuning telur, ada 6 butir putih telur, lalu ada 90 gram gula pasir, 140 gram tepung terigu, saya pakai protein rendah, 50 gram minyak, dan 65 gram susu cair. Nah, di sini juga ada setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh jeruk nipis atau lemon. Nah, ini kuning telurnya kita aduk dulu. Lalu kita masukkan sedikit gula pasirnya. Yang sisanya nanti ya untuk kocokan putih telur. Nah, ini kita aduk rata. Lalu kita masukkan minyak gorengnya. Sambil terus diaduk. Aduk juga hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan susu cairnya. Di sini saya pakai susu cair UHT ya. Nah, aduk terus sambil dituang susu cairnya. Nah, setelah itu kita saring tepung terigunya. Kita aduk rata. Lakukan step ini sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, tepungnya kita ayak, lalu kita campur dan aduk rata. Nah, setelah tepung terigunya tercampur rata, kita mixer dulu si putih telurnya. Nah, ini kita mixer dulu putih telurnya sampai berbusa. Setelah berbusa, kita masukkan garamnya. Kita aduk lagi. Lalu kita masukkan jeruk nipis atau lemonnya. Nah, ini untuk menjaga kekentalan nanti si putih telurnya ya. Nah, ini kita mix lagi sambil dimasukkan gula pasirnya secara bertahap. Kasih jeda 1 menit ya, 60 detik hingga ke gula pasir selanjutnya. Supaya si putih telurnya ini mengembang sempurna. Jangan dituang sekaligus ya. Nah, ini yang terakhir kita mixer lagi. Nah, ini si putih telurnya sudah kelihatan licin ya teman-teman. Nah, ini sebentar lagi tandanya si putih telurnya sudah mencapai apa yang kita mau. Nah, coba kita lihat. Nah, ini jambulnya melengkung ya. Jadi ini sudah cukup. Jika dibalik dia tumpah, tapi kalau kelamaan biasanya dia glosor gitu ya. Nah, tuh kan masih lembut tapi tidak terlalu kaku. Oke, setelah itu kita pancing dulu adonan putih telurnya supaya nanti gampang untuk mencampurnya dengan si adonan kuning telur. Kita masukkan sekitar 1/4 dari adonan putih telur ke kuning telur, lalu kita aduk lipat atau aduk balik. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja ya, soalnya adonan putih telur ini rawan untuk encer. Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Ini masih kental ya teman-teman. Usahakan untuk adonan chiffon ini, si adonan tuh benar-benar kental, tidak boleh menjadi encer ya. Nah, ini masih kental berjejak. Lalu baru kita masukkan ke dalam adonan putih telur tadi. Kita tuang semuanya, lalu kita aduk lipat lagi, aduk balik lagi seperti tadi ya, sampai benar-benar si adonannya tercampur rata, tapi tidak menjadikan adonannya menjadi cair. Tetap kental ya, tetap kental berjejak. Nah, ini sudah tercampur rata, teman-teman lihat adonannya masih kental ya. Tuh masih berjejak. Lalu kita masukkan si adonannya ke dalam loyang. Nah, ini saya pakai loyang yang seperti ini, ukuran 22. Loyangnya tanpa diolesin apa-apa ya. Ini kita tuang semuanya. Lalu kita aduk dulu seperti ini. Ini saya menggunakan garpu supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya. Nah, setelah itu kita hentakkan seperti ini. Nah, buat adonannya menjadi mulus. Nah, panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 15 menit. Jika ovennya sudah panas, kita panggang cake-nya
di suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit sampai permukaan atasnya sudah set ya. Baru setelah set kita bisa kerat. Nah, ini sudah 10 menit. Kita keluarkan dari ovennya. Lalu kita kerat-kerat seperti ini ya. Kalau atasnya belum set, belum keras, dia tidak akan bisa dikerat. Yang ada malah si adonannya nempel di pisau ya. Jadi diusahakan untuk teman-teman kalau mau dikerat seperti ini, adonan atas cake-nya harus benar-benar sudah set ya. Nah, setelah selesai, kita masukkan lagi dan panggang lagi si cake-nya di suhu 130 sampai 150 derajat Celcius selama kurang lebih 45 sampai 50 menit atau panggang hingga matang. Teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena beda oven biasanya beda karakternya. Ini cantik ya, dia sudah mengembang dan ini sebentar lagi sudah matang. Oven saya ini ovennya panas ya, jadi dia manggangnya cepet dan kadang suhunya memang suka saya turunkan sekitar 10 derajat. Ini sudah matang, mari kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik ya. Nah, lalu kita balikan loyang seperti ini ya, tunggu hingga dingin, baru kita boleh keluarkan dari loyang supaya si cake-nya nanti tidak amblas. Nah, ini sudah dingin, mari kita keluarkan dari loyang dengan cara disisir pinggirannya menggunakan pisau. Dia benar-benar kokoh. Silakan teman-teman coba di rumah. Sekarang kita potong dulu yuk cake-nya. Nah, ini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatannya dia lembutnya seperti kapas. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Tuh, ketika ditekan dia akan membal balik lagi ke posisi dia semula. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.